Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi wa man ihtadahu bihudahu ila yaumiddin, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimah, para bapak-bapak dan ibu-ibu, ikhwan dan akhwat, para santri, para mahasiswa, para thalabatul ilmi yang insyaallah semoga semuanya dijaga dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, tentunya kita kembali bersyukur dan terus memuji Allah Subhanahu wa taala. Di saat ini masih diberikan kesempatan sehat, waktu luas untuk dahulu para sahabat Nabi yang sudah dijamin masuk surga ya, dan sudah selamat dan dipuji oleh Allah dan Rasulnya dalam Al-Quran dan hadis. Satu sama lain acap kali sering mengucapkan hayya bina najlis sa'atan nazdadu imanana. Begitu kata mereka ya. Hayya bina najlis sa'atan nazdadu imanana. Mari kita duduk sejenak untuk menambah iman kita. Subhanallah. Begitulah kebiasaan dahulu para sahabat. Ketika duduk-duduk pun duduk-duduk yang bisa menambah iman. Dan ketahuilah ya ikhwah, tidak ada duduk-duduk yang bisa menambah iman secara khusus kecuali duduk-duduk di majelis ilmu. Karena cas iman adalah ilmu. Al-Imam Ibnu Qayyim mengatakan al-ilmu minal iman. Kedudukan ilmu dalam iman seperti ruh di dalam jasad. Sekali lagi, kedudukan ilmu dalam iman seperti ruh di dalam jasad. Kebayang nggak jasad tanpa ruh? Mati, ya. Dan Allah sebut ilmu dengan ruh. Allah katakan wa kadzalika auhayna ruham min amrina. Begitulah kata Allah, telah kami turunkan ruh. Maksudnya adalah ilmu. Wahyu Quran dan wahyu hadis. Subhanallah. Makanya ikhwah, orang yang hidup yang hakiki adalah orang yang berilmu. Walaupun dia masih hidup tapi kurang berilmu atau tidak berilmu disebut mayit. Kata para ulama, al-jahilu mayyitun qabla mautihi. Orang bodoh itu sudah mati sebelum dia mati. Wa ajsamuhum qabla al-quburi kuburu. Jasmaninya sudah jadi kuburan sebelum dikuburkan. Ngeri ya. Berarti kalau ada orang bodoh jalan-jalan itu kuburan jalan-jalan itu. Na'udzubillah. Dan betul. Bagaimana kan ngeri ya. Ngeri nggak antum? Kalau ada orang lewat kuburan keumuman ngeri ya. Dan kalau orang bangkit dari kuburan ngeri nggak? Ngeri nggak? Ah, coba bapak antum yang sudah meninggal datang bangkit dari kuburan, ngeri nggak? Ngeri kan? Nah, begitulah seperti ngerinya orang jahil. Ya, dia bisa membunuh, bisa bunuh diri, dan bisa menakut-nakuti. Na'udzubillah. Ustaz Supardi mana nih? Ustaz Supardi mana? Mana? Ustaz? Ikhwani fillah azakum. Ya. Alhamdulillah kita kembali mengkaji tafsir ya. Dan hari ini kita bersyukur kepada Allah sudah di penghujung Al-Qur'an. Sudah selesai berarti kan? Alhamdulillah, kajian anak sudah selesai. Karena hari ini surat An-Nas. Selesai kan? Ya, dari Al-Baqarah sampai An-Nas selesai sudah. Ya. Alhamdulillah. Baik. Ya, hari ini kita akan bahas surat An-Nas. Allahu Akbar. Bersyukurlah ikhwan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah turunkan Al-Qur'an hakikatnya untuk kebaikan kita. Sampai Quran pun ditutup dengan surat namanya Antum. Antum ini siapa? Jin apa An-Nas? Hah? Kita itu kan An-Nas ya.
Allahu Akbar. Kita itu An-Nas, betul? Ada selain An-Nas di sini? Hah? Naam, kita itu An-Nas. Alhamdulillah, lihat. Allah Subhanahu wa taala tutup Al-Qur'an dengan surat antum. Surat berbicara tentang kita seyogianya bagaimana. Ya, surat An-Nas, dan memang Al-Qur'an diturunkan untuk An-Nas. Syahrul Ramadan alladzi unzila fil Qur'ani hudan linnas. Ya. Quran itu memang Allah diturunkan untuk petunjuk bagi kita, hudan linnas. Hanya saja tidak semuanya An-Nas ya bisa nerima Al-Qur'an. Makanya dalam surat An-Nas itu manusia ada juga yang ya memiliki sifat yang suka merusak. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas, yang suka menggoda dada manusia dari jin dan jun. Ya kan? Ada manusia yang tidak mau menerima Al-Qur'an. Oleh karena itu secara khusus Quran ini dzalikal kitabul la raiba fihi hudan lil muttaqin. Ayol ikhwah. Pada kesempatan yang lalu atau sebelumnya anak ingin sampaikan bahwa kajian kita ini enggak dikejar-kejar setoran kan? Ya, kajian yang tafsir, akidah, waktunya cuma setengah jam. Ya, jadi sesampainya aja ya. Surat An-Nas bisa 10 kali pertemuan juga apa-apa. Tapi ya sudah, insya Allah tidak seluas pembahasannya, sekadarnya saja. Semoga ya walaupun mungkin tidak selesai satu pertemuan, mungkin 2 pertemuan gitu ya. Ikhwani billah asyakum, perhatikan sini semuanya. Lihat hikmah Allah Subhanahu wa taala. Hikmah Allah Subhanahu wa taala membuka Al-Quran yang sudah kita tafsirkan dengan Al-Fatihah. Kalau antum cermati, Allahu Akbar, dan menutup dengan An-Nas. Membuka surat Al-Quran dengan Al-Fatihah yang sudah kita pahami dan kita tafsirkan, isinya adalah seorang hamba meminta pertolongan kepada Allah sesuatu yang sangat manfaat baginya. Meminta pertolongan Allah, meminta sesuatu yang manfaat, positif. Ana ingin tanya, apa sesuatu yang tertinggi yang manfaat bagi kita? Hidayah. Ya kan? Ihdinas siratal mustaqim. Lihat Al-Quran, awal Al-Quran kita meminta sesuatu yang manfaat bagi kita. Dan akhir Al-Quran kita meminta sesuatu yang yang buruk, apa kita meminta kepada Allah perlindungan. Jalbu naf'in daf'i dur. Kehidupan manusia antara dua ini, jalbu naf'in, bagaimana kita bisa meraih kebaikan, manfaat, ya, yang itu tidak akan bisa didapatkan kecuali dari Allah. Dan ketahuilah bahwa manfaat di atas seluruh manfaat, kebaikan di atas seluruh kebaikan adalah hidayah. Anda walaupun miskin, ya, Anda tidak punya kedudukan, tapi kalau Anda di atas hidayah, selesai. Surga tempat Anda nanti. Ya. Itu jalbun naf'in. Subhanallah, tidak cukup. Sekedar kita datang manfaat tapi tidak terlindungi dari yang madarat. Maka didatangkan surat akhir yang temanya Allah mengarahkan kita untuk meminta perlindungan dari yang madarat. Apa yang paling madarat bagi kita, ikhwan? Yang paling madarat bagi kita yang bisa menghalangi siratul mustaqim apa? Waswas syaitan. Lihat Allah ketebutkan ya, dalam surat Al-A'raf ayat 16 tatkala berbicara tentang syaitan. Allah katakan, qala fa bi'izzatika. Ya Allah, dengan kegagahanmu. Lihat, setan bersumpah. La ughwiyannahum ajma'in. Akan kau sesatkan semuanya. Waduh. Setan sudah bersumpah. Akan aku sesatkan semuanya. Ya. Lalu wala aqudanna la ughwiyanna maaf. Qala fa bima aghwaytani. Maaf. Ayatnya bukan itu. Itu sama ya. Karena sebab engkau telah menyesatkanku ya Allah, la aqudanna lahum siratakal mustaqim. Lihat.
akan aku berduduk di jalan mereka yang lurus. Aku akan halangi mereka dari jalan yang. Kita minta ihdinas siratal mustaqim kan? Betul apa tidak? Kita minta ihdinas siratal mustaqim dalam surat Al-Fatihah. Tapi ingat bahwasanya di sana sudah ada makhluk yang berjanji akan menghalangi kita dari jalan yang lurus. La'aqudanna lahum siratal mustaqim. Bahkan dia bilang, tadi aku akan duduk, aku akan diam, berhenti di jalan mereka yang lurus. Wala'ugwiyannahum, akan aku sesatkan mereka. Wala'ugwiyan min baini aidihim wa min khalfihim, dari depan, dari belakang, dari kanan, dari kiri. Syaitan akan mengganggu kita dari segala sisi. Ya, wala tajidu aktsarahum syakirin. Engkau tidak akan dapatkan kebanyakan mereka bersyukur. Sudah berhasil. Sensus dunia mungkin hari ini tahun 2006 miliar. 1,5 miliar muslim. Sisanya kafir. Ya, dan sensus Nabi SAW tentang umat ini, apa sensus Nabi tentang umat ini? Bahwasanya kata Nabi, umat ini banyak. Tapi banyaknya di akhir zaman gusaun ka gusais sayyid. Seperti buih di lautan. Sampah. Bukan aku loh yang ngomong, Nabi SAW. Umat ini sampah, gusa. Ka gusais sayyid. Sehingga umat ini pun kata Nabi nanti di akhir zaman akan terombang-ambing dengan perpecahan. Bahkan terjadi 73 golongan akan terpecah umat ini kata Nabi SAW. Ya Allah, masalahnya bukan kalau sekedar terpecah sih mungkin nggak terlalu ini. Masalahnya kata Nabi, kulluhum finnar. Semuanya terancam neraka. Umat ini, umat Islam. Yahudi 71, Nasrani 72 golongan. Islam 73 golongan. Semuanya finnar. Terancam neraka dulu. Walaupun mungkin sebagian mereka akhirnya masuk surga juga. Ya. Lalu kata Nabi, illa wahid, kecuali satu yang selamat dari umat ini. Yang tidak terancam neraka, langsung masuk surga. Siapa mereka Rasulullah? Qala ma'ana alaihi wa ashabi. Mereka orang-orang yang senantiasa bertengger di atas jalanku dan jalan sahabatku. Yang senantiasa istiqomah di atas jalan sallallahu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan juga di atas jalan, yaitu generasi yang sudah dijamin masuk surga. Maka ayul ikhwah, surat ini penting bagi kita. Namanya juga surat An-Nas, surat ente semua. Surat kita, An-Nas. Perlu kita baca, perlu kita perhatikan. Ya, secara makna surat ini luar biasa. Bagaimana kita diarahkan, diingatkan. Dalam kehidupan ini ada musuh, antum gak boleh. Tidak boleh antum tidak siaga dengan musuh itu. Apalagi musuhnya, ya musuhnya apa? Licik. Mereka melihat kita, kita nggak lihat mereka loh. Ya kan? Musuhnya licik. Mereka melihat kita, tapi kita tidak melihat mereka. Tapi tenang saja. Ada backing kita yang maha kuat yang melihat mereka. Yang kita harus berlindung kepadanya. Dan dia menjamin akan melindungi Anda kalau Anda berlindung kepada dia yang maha kuat yang melihatnya. Siapa dia? Siapa dia? Allah subhanahu wa ta'ala. Itu satu. Korelasi antara Al-Fatihah dan An-Nas. Al-Fatihah jalbu naf'in, meminta kepada Allah kebaikan. An-Nas daf'u durrin, meminta perlindungan kepada Allah dari keburukan. Ya, kebaikan di atas kebaikan, hidayah. Keburukan yang bisa menghalangi hidayah tadi. La'aqudanna lahum siratakal mustaqim. Aku akan tengger, duduk di jalan lurusmu ya Allah. Sehingga mereka tidak akan ada yang di jalan yang lurusmu kecuali sedikit. Ya, paham tidak? Paham korelasinya? Yang kedua, juga il-ikhwah, bismillah. Yang unik dari dua surat ini, Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan, Al-Qur'anu kulluhu tauhid. Itu semuanya isinya tauhid. Dari Al-Fatihah An-Nas. Makanya kalau antum lihat, dua surat ini, diawali dengan sifat dan nama Allah yang hampir sama. Ya. Rabbul Alamin, di sini Rabbun Nas. Malik Yaumiddin, Malikin Nas. Iyyaka na'budu, hanya kepada engkau kau bersembah, Nas.
Karena dia adalah ilahun nas, ilah seluruh manusia. Allahu Akbar. Sehingga tidak ada yang sepatutnya kita agungkan, gagahkan. Ya, karena dialah satu-satunya Rabb. Nanti akan kita bacakan Rabb. Rabb secara umum yang saya bilang memiliki 3 makna besar. Apa? Apa makna Rabb secara umum? 3 makna besar. 1? Hah? Lupa antum. Hah? 3 makna besar Rabb apa? Nah, pertama menciptakan. Yang kedua, memiliki. Dan yang ketiga, mengatur. Allahu Akbar. Lihat yang besar ini. Tidak ada satu debu kecuali dia yang menciptakan. Tidak ada satu pergerakan bumi kecuali dia yang mengatur. Dan tidak ada sedikit pun lahu ma fis samawati wa ma fil ardi wa ma bainahuma wa ma tahtas sara. Kata Allah, milik Allah yang seluruh yang di langit. Milik Allah seluruh yang di bumi. Milik Allah yang seluruh di antara langit dan bumi. Milik Allah yang ada di bawah tanah. Ayo, milik antum yang mana? Enggak ada. Ya? Sampai istri antum juga milik Allah. Bahkan badan antum milik Allah. Inna lillah. Kita milik Allah. Allahu Akbar. Sehingga kita tidak sepatutnya, apa sih konsekuensinya? Konsekuensinya ilahin nas. Kalau gitu tidak ada yang patut disembah, diibadahi, disujudi, dirukui, disesembelihkan untuknya, disambat-sambat namanya. Untuk kita berdoa. Kecuali Allah. Qulidullah. Awidur Rahman. Sambatlah nama Allah saja, kata Allah. Awidur Rahman. Sambatlah juga nama Rahman saja. Ayyamma tad'u. Kapan saja kalian beribadah atau berdoa. Falahul asma'ul husna. Cukup asma'ul husna saja yang disambat. Ya, kita ruku, kita sujud. Kita serahkan segala urusan kita. Siapa yang bisa mematikan Anda? Siapa? Siapa yang memberikan Anda sakit? Siapa yang memberikan Anda sehat? Siapa yang memberikan Anda istri, anak, pekerjaan? Ya, siapa yang memberikan Anda keamanan? Siapa yang menjaga Anda? Hasbunallah. Hanya Allah. Ya, sehingga kita pun hanya bergantung kepada, jangan bergantung sama batu. Pengen cari jodoh ke batu. Hah? Pengen dagang apa? Ke pohon, cari pohon gede. Tapak di situ. Hah? Pengen dapat apa? Pengen sesuatu, pengen sehat, ya Allah. Gantungin kertas di sini atau benang hitam di sini. Subhanallah. Ya, kenapa tidak iyyaka nasta'in? Hanya kepada Engkau kami meminta pertolongan, ya Allah. Ilahin nas. Dan kita pun di sini a'udzu yang isinya adalah kita ya menggantungkan diri kepada Allah dengan hanya berlindung kepada Allah. Karena tidak ada yang melindungi kita kecuali Allah Subhanahu wa taala. Qul a'udzu birabbin nas, ya. Ayo ikhwan lihat ya di sini bahwasanya ditutup dengan diawali dengan tauhid, ditutup dengan tauhid. Dan Al-Fatihah dan An-Nas dua-duanya mengandung 3 tauhid. Sebagaimana berilmunya para ulama, ya, maka ketika baca Al-Quran tidak mungkin Anda mengenal Allah kecuali dengan 3 jalan. Tidak mungkin Anda bisa menghambakan diri kepada Allah dan mentauhidkan Allah kecuali dengan 3 cara. Itu semua isi Quran dan hadis yang berbicara tentang Allah. Pertama, ya, kita mengenal Allah bahwasanya Dia yang berbuat di alam semesta ini. Tadi Rabb yang berbuat di alam semesta. Maka kita meyakini bahwasanya Dia memiliki rububiyah dan tauhidnya rububiyah. Ya. Tidak ada yang berbuat di alam semesta ini kecuali Allah. Ya, yang kedua yaitu tauhid Rabbin Nas, Rabbil Alamin. Tauhid uluhiyah. Bahwasanya kita pun berbuat tidak boleh kecuali untuk Allah. Mentauhidkan Allah dalam perbuatan kita. Tidak boleh kita berbuat di alam semesta ini kecuali untuk Allah. Hatta antum pergi ke pasar, usahakan untuk Allah lah, biar dapat pahala. Apalagi sholat, apalagi puasa, apalagi zakat. Jangan sampai untuk selain Allah. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. Ya, ini nama tauhid uluhiyah. Tidak boleh, yaitu memperuntukkan apapun perbuatan kita untuk selain Allah.
Kemudian tabid asma wa sifat. Masya Allah. Ya. Allah memiliki nama. Allah, Rabb, Malik, Malik, Rahman, Rahim. Apa lagi? Naam, tadi Rabb, Malik, Ilah, Ilahinas, Ilah. Allah memiliki nama dan sifat. Allahu Akbar. Dan sudah dikabarkan oleh dirinya. Walillahil asma'ul husna. Allah memiliki nama-nama yang husna, yang bagus. Ya. Dan lalu kata Nabi, innalillahi tis'atan wa tis'ina asman. Allah memiliki 99 nama yang, maksudnya 99 nama yang apa namanya? Yang istimewa. Maksudnya yang disifati secara khusus. Yaitu siapa yang bisa ya mencarinya, mendapatkannya, menghitungnya, memahaminya, lalu mengamalkan konsekuensinya dari 99 nama ini, dakhalal jannah, maka dijamin masuk surga. Subhanallah. 2. Mengenal Allah dengan 3 tauhid itu ada di Fatihah, di awal Quran, ada di An-Nas, di akhir Quran. Luar biasa. Ya, ayyul ikhwah rahimakumullah. Baik. Surat An-Nas di sini kata beliau Makkiyah. Surat Makkiyah, turun di kota Mekah, dan ini yang sahih. Ya. Turun sebelum hijrah. Namun surat ini juga pernah turun di Madinah. Siapa yang tahu? Nah, surat ini pernah turun di Madinah dalam satu kisah. Siapa yang tahu? Makanya di sini kalau Ibnu Katsir, saya bawa tafsir Ibnu Katsir juga ya. Kata Ibnu Katsir Madaniyah. Terjadi khilaf. Namun yang sahih, yang pertama turun di Mekah. Lalu di Madinah sempat turun juga. Turun di Madinah tatkala Nabi terkena sihir. Masih ingat ceritanya? Nabi terkena sihir. Di mana itu? Cerita Nabi terkena sihir di mana? Di Madinah ya. Siapa yang nyihirnya namanya? Labid al-A'sam. Labid al-A'sam. Ya, maka turunlah 2 malaikat, yang satu di kepala Nabi, yang satu di kaki Nabi. Yang satu di kepala Nabi, yang satu di kaki Nabi. Lalu kata yang di kaki, ma balur rajul. Kenapa sih? Maksudnya rajul, maksudnya laki-laki. Muhammad maksudnya siapa? Maksudnya Muhammad. Kenapa ini Muhammad? Qala bihi tibbun. Dia terkena sihir. Ya, Nabi terkena sihir. Iyalah. Ini pertanda bahwasanya Nabi juga adalah manusia. Seperti kita. Tapi semoga kita nggak terkena sihir ya. Tapi insya Allah, saya bilang tadi, surat ini nikmat buat kita nih. Surat An-Nas ini. Selain namanya An-Nas tentang antum, dan di satu sisi ada keutamaan surat ini, semoga bisa kita amalkan. Oke, kembali lagi. Dia kena sihir. Man tabbahu. Siapa yang menyihirnya? Labid al-A'sam al-Yahud. Dia adalah Labid al-A'sam al-Yahud. Ya, di satu fi bi'r, di satu sihirnya disimpan di cek orang Sunda mah sumur cubluk cenah. Apa sumur cubluk? Kayak ini. Hah? Sumur mati. Ya. Oke. Akhirnya diruqyahlah dengan 2 surat ini. Oleh karena itu ayyuhal ikhwah, datang beberapa riwayat tentang surat An-Nas. Pertama dalam sahih Sunan At-Tirmidzi. Dan dalam sahih Muslim juga. Di mana kata Nabi SAW, qala Rasulullah SAW tentang surat An-Nas. Tentang keutamaan surat An-Nas ini. Rasulullah SAW bersabda, alam tara ayatin unzilat hadhil lailah lam yura misluhunna qattun. Tidakkah kalian melihat, maksudnya mengetahui, ayat-ayat yang diturunkan malam ini yang sama sekali tidak pernah ada ayat-ayat yang semisalnya sama sekali. Maksudnya ini ayat khusus, ayat istimewa. Maka kata Nabi, kul a'udzu birabbil falaq, kul a'udzu birabbin nas. Ya, ini satu. Kata Nabi, tidakkah kalian melihat di malam ini turun ayat-ayat Allah yang tidak pernah diturunkan ayat yang semisalnya, ayat istimewa, ayat khusus. Ternyata Al-Falaq dan An-Nas luar biasa. Hafal semuanya sudah? Hafal tidak? Ya hafal enggak? Jangan tanya Ustaz, anak sholat cuma pakai itu doang.
Ya, gitu tambah kuliah kulhu kan gitu. Alhamdulillah, jangan diremehkan. Ini ayat-ayat istimewa, ayat khusus. Tidak ada pernah ayat yang semisalnya. Apalagi dalam Taurat dan Injil. Kemudian dalam Sahih Muslim juga, dalam Sahih Muslim, maaf, dalam Sahih Bukhari, nah ini buat kita nih semuanya, dari Aisyah. Anna Rasulullah SAW kana idha ishtaka, Nabi SAW kalau sedang sakit. Kalau tadi ceritanya Nabi terkena sihir. Itu sakit apa namanya? Ah, sakit yang penyakitnya nggak jelas, makhluk halus. Ya kan? Sebabnya sihir, jin, guna-guna, teluh, tenun. Makanya antum jangan pusing ya. Jangan pusing, nggak usah manggil ustaz. Kalau ada orang yang kesurupan, kena guna-guna, kena teluh, jangan pusing. Bacakan aja ayat ini, 2 surat ini, secara khusus. 2 surat ini. Makanya masuk ya surat ini di dalam apa? Dzikir pagi dan petang. Masuk dalam dzikir pagi dan petang. Masuk dalam dzikir setelah sholat. Masuk dalam dzikir sebelum tidur. Makanya anak nulis kitab ini 3 dzikir yang terdahsyat. 3 dzikir yang terdahsyat. Dzikir ba'da sholat, dzikir pagi dan petang, dan dzikir sebelum tidur. 3-tiganya ada surat ini. Kata Nabi, saya membaca surat An-Nas 3 kali sore hari. Pagi hari 3 kali. Kafatahu min kulli syai'. Allah akan jaga dari segala sesuatu. Antum kalau mau tidur, Qul huwallahu ahad, Al-Falaq, An-Nas. Lalu antum usapin ke tubuh antum, terjaga antum. Selamat tidur dari elup-elup. Tahu elup-elup gak? Kadang-kadang kita lagi lagi tidur tadi diganggu, dicekek, bener ya? Ternyata yang cekek istri antum. Ya, gitu, dari elup-elup, dari jin ya. Gitu. Termasuk ba'da sholat, masya Allah. Ya, oke, kembali. Ayo ikhwanakumullah. Kata Aisyah, Nabi SAW kalau merasa sakit di badan, ya, na'am, yaqra'u ala nafsihi bil mu'awwidhataini wa yanfus. Maka Nabi SAW, ya, membaca 2 surat ini. Qul a'udzu bil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Lalu diusapkan atau diusapkan di tempat mana yang sakit. Masya Allah. Lalu kata Aisyah, falamma ishtadda waj'uhu, tatkala sakitnya semakin parah sehingga tidak lagi dia bisa ya banyak bergerak dan mendekati wafatnya, ya, tatkala penyakitnya semakin parah, kuntu aqra'u alaihi, aku yang bacain surat itu, aku yang bacain surat An-Nas itu. Tapi kata Aisyah, wa amsahu biyadihi alaihi, lalu aku tiupkan ke tangan dia, bukan tangan aku. Karena tangan dia lebih berkah daripada tangan aku, kata Aisyah. Ya. Aku tiupkan ke tangannya. Ya, dijampaikan. Baik. Roja'a barokatihima. Karena aku berharap ada keberkahan lebih dari tangannya. Jadi walaupun dia sudah sakit gak bisa ngapa-ngapain, aku tetap pakai tangannya. Tapi aku yang bacain. Lalu aku tiupkan ke tangannya dan diusapkan kepadanya. Ayo ikhwan rahimakumullah. Hadis yang ketiga dalam Sunan At-Tirmidzi tentang surat An-Nas ini, ya, dari Abu Sa'id anna Rasulullah SAW kana yata'awad min ainil jin wa ainil insan. Bahwasanya Nabi SAW sering meminta perlindungan kepada Allah dari ainul jin, dari mata jin, ya, dan mata manusia. Kita tahu ada penyakit namanya penyakit ain, penyakit mata jahat, mata dengki. Mata yang kalau melihat kita di atas kenikmatan, dia tidak mengucapkan Masya Allah, atau Subhanallah, atau Tabarakallah, tidak memuji Allah. Maka kita bisa terkena penyakit ain. Maka Nabi SAW berlindung kepada Allah ya dari penyakit ini. A'udzubillah, misalkan A'udzubillah min ainil jin, A'udzubillah min ainil ins, dan seterusnya. Kemudian kata beliau, falamma nazalat al-mu'awwidatan. Kata Abu Sa'id, namun ketika turun 2 surat ini, Al-Falaq dan An-Nas, ketika turun 2 surat ini, yaitu Al-Falaq dan An-Nas, akhadha bihima.
Nabi tinggalkan yaitu bacaan yang biasa dia baca. Tapi digantikan wa tara akhadha bihima, Nabi pakai di penggantiannya surat ini, dan wa taraka masiwahuma, dan tinggalkan yaitu ucapan minta perlindungan dengan kalimat yang lain. Ya. Jadi subhanallah, ini maaf ya, ini surat tajam nih, Pak. Tajam banget. Khususnya untuk melawan jin dan melawan penyakit. Mohon maaf, saya pernah cerita ya. Satu saat kita dimintalah gitu ya. Walaupun anak ini bukan ahli ruqyah ya. Kalau antum mau minta ruqyah di sini ada Ustaz Hendra tuh. Ya. Kalau anak bukan ahli ruqyah, tapi ya siapapun bisa ngeruqyah ya. Tapi anak pernah diminta ruqyah, orang wanita kerasukan jin ya. Subhanallah, anak nggak bacakan kecuali Al-Falaq dan An-Nas. Dari awal sampai akhir tidak dibacakan kecuali Al-Falaq dan An-Nas sampai jinnya keluar. Minta kencing keluar. Alhamdulillah. Cuma Al-Falaq dan An-Nas. Makanya tadi antum gak usah repot-repot. Ya. Kalau ada orang tadi kerasukan jin atau kena sihir, kena guna-guna, kena teluh, ya, atau dia naudzubillah misalkan punya apa? Ilmu harimau, apa ilmu belut. Punya ilmu-ilmu apa? Hitam, ya. Yang hakikatnya jin, maka jangan bingung, bacain aja surat Al-Falaq dan An-Nas. Barakallahu fikum. Ayyuhal ikhwah rahimakumullah, itu terkait dengan korelasi surat antara Al-Fatihah pembuka dengan An-Nas, dan yang kedua keutamaan. Dan juga subhanallah, surat ini juga membantah kebiasaan jahiliyah. Na'udzubillah. Kalau antum ngaji tauhid, ini saya akan ada bab al-isti'adah billah. Ngaji tauhid ya. Antum akan baca bab al-isti'adah billah, bab yaitu hanya boleh meminta perlindungan kepada Allah. Hanya boleh meminta perlindungan kepada Allah. Di antara tauhid tidak boleh meminta perlindungan kepada selain Allah, dan rugi juga. Ada orang minta perlindungan kepada jin, ya, kepada apa makhluk halus. Tayyib, dulu orang Arab kalau melewati satu tempat yang angker, orang mereka bilang angker atau rit, orang dia banyak. Kalau melewati melewati tempat angker, mereka mengatakan a'udzu bisayyidi hadzal wadi min syarri sufahaiha. Ya. Kalau mereka melewati orang angker, lewat tempat angker, mereka bilang a'udzu, aku berlindung bisayyidi hadzal wadi. Dengan tuan, dengan pengenunggu nungagege, cek orang Sunda banyak. Yang nungagegenya, yang menunggu apa lembah ini atau tempat angker ini, min syarri sufahia, dari keburukan yaitu prajuritnya yang bodoh-bodoh, maksudnya dari antek-antek mereka. Maka subhanallah, ketika datang Rasulullah SAW, dan ini kebiasaan jahiliyah, hari ini masih ada, kan gitu. Kadang-kadang orang jahil deh, orang-orang maaf ya, orang yang kurang tauhid, kalau melewati satu tempat, seguru seilmu, ulah nggak ganggu, gitu-gitu. Seguru seilmu, jangan ganggu, gitu. Hei, ya, penunggu tempat ini, jangan ganggu, masing-masing aja. Ya. Atau sebagian pakai klakson, titit, suka lihat nggak? Iya, pakai klakson, titit. Nah, untuk bilang, ya, supaya jinnya minggir kan ya, nggak pakai klakson, gitu. Lah, dan itu kebiasaan jahiliyah semuanya, ya, sehingga diganti oleh Allah dengan kalimat-kalimat thayyibah. Salah satunya dengan Al-Falaq dan An-Nas. Antum kalau mau lewati satu tempat, ya, lihat, melewati satu tempat, dan antum anggap tempat itu tadi itu agak rit, agak ini, agak itu dari malu, tendang aja. Tendang dengan Al-Falaq dan An-Nas. Dan apalagi antum hafal doa nabinya yang khusus. Kata Nabi, a'udzu bi kalimatillahi tammat min syarri ma khalaq. Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah, kalamullah, kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari keburukan makhluknya. Kata Nabi, man nazala manzilan, siapa yang datang singgah di satu tempat, faqala, lalu dia mengatakan a'udzu bi kalimatillahi tammat, aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna, min syarri ma khalaq, dari keburukan makhluknya, apapun makhluknya, maka kata Nabi, lam yadur, ya, masuk ke tempat-tempat asing, baru masuk ke rumah juga boleh, apalagi
Sanallahu alaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wahdah. Wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah. Allahumma ighfir li ustadina wanfa'na bi ilmihi. Qala al-muallif al-imam Jalaluddin Al-Mahalli rahimahullah taala. Teruskan suaranya. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nasi, khaliqihim wa malikihim, khusu bidzikri tashrifan lahum wa munasabatan lil istifadati min syarril waswasi fi sudurihim. Malikin nasi, ilahin nasi badalani aw sifatani aw atfa bayanin wa adhiral mudhaf ilaihi fi ma ziyadatan lil bayani. Barakallahu fiik. Ya, sedikit dulu ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul, di sini banyak ya, qul ya, yaitu qul ya Muhammad. Perintah Allah kepada Rasulullah. Qul ay qul ya Muhammad. Katakanlah hai Muhammad. Namun tentunya sebagaimana kaidah ulama tafsir, al-ibratu bi umumil lafzi la bi khususis sabab. Bahwasanya pelajaran dari ayat itu dari keumuman lafaz bukan kekhususan sebab. Walaupun ayat ini kulnya kepada kul ya Muhammad, tentunya apa yang dikulkan oleh Muhammad juga hendaknya dikulkan oleh umatnya. Karena semua syariat yang turunkan kepada Muhammad hakikatnya adalah syariat juga untuk umatnya, kecuali syariat khusus, ya, seperti syariat khusus. Contoh apa? Apa syariat khusus dalam Al-Quran? Banyak. Salah satunya Allah pernah menikahkan Rasulullah dengan Zainab, ya. Falamma qada minha wataran zawwajnakaha, ya kan? Itu Zainab dinikahin oleh Allah kepada Nabi, walinya Allah. Allah yang menikahkannya. Adapun antum nggak boleh. Untuk ketemu cewek, kita sudah nikahkan sama Allah. Ya nggak boleh. Kita mah harus sama walinya. Ya, jangan salah antum ya. Nah, adapun Nabi pernah dinikahkan tanpa wali. Siapa yang nikahkan? Allah langsung. Min fauqi sab'i samawat, ya. Oke, kembali. Kul, katakanlah. Ayul ikhwah, dan para ulama mengatakan juga di antara faidah setiap ayat yang diawali dengan kul memiliki tendensi yang tendensi perkara yang kuat, ya, gitu. Dan biasanya perintah kepada tauhid, biasanya kul huwallahu ahad, ya, dan lain sebagainya. Kul ya ayyuhal kafirun. Kul. Ya biasanya. Tendensinya ada tendensi lebih. Sampai Allah bilang kul. Berarti ada sesuatu yang lebih. Ya, yang penting untuk disampaikan. Ya. Kul a'udzu. A'udzu dari kalimat a'ada. Ada ya'udzu. A'udzu ay altaji'u wa ahtabi. Yaitu aku berlindung. Birabbin nas, birab dengan Rabb. An-nasi, Rabbnya manusia. Apa kata Al-Imam Jalaluddin? Siapa? As-Suyuti apa Al-Mahalli? Hah? Al-Mahalli. Ayo ya. Jalaluddin Al-Mahalli. Qala birabbin nas khaliquhum khaliqihim wa malikihim, yaitu pencipta mereka dan pemilik mereka. Ya. Jadi nama arti Rob itu tadi yang menciptakan, yang memiliki dan yang mengatur. Khusus bidzikri dikhususkan penyebutannya di sini. Maksudnya penyebutan apa? An-nas, manusia. Bukankah Allah Malik Rob seluruh alam? Alhamdulillah sudah disebutin di Al-Fatihah Rabbul Alamin. Dan kalau antum pahami, pernah ana jelaskan. Tapi ini hanya santri yang paham. Rabbul Alamin, Allah menyebutkan alamin dengan jamak mudzakkar salim. Alamin, alamun. Karena dia mudhaf ilaih alamin. Ya, walaupun Allah menyebutkan Allah itu Rabbul Alamin, seluruh alam, segala sesuatu selain Allah itu alam, tapi Allah pakai mudzakkar salim. Di mana di antara ciri dalam mudzakkar salim yaitu ya sifatnya yang berakal. Yang berakal. Ya, jamak mudzakkar salim itu muslimun, mukminun, apalagi? Kafirun. Ya kan, kafirin gitu kan? Nah, makanya
Dalam menyebutkan alam juga dikhususkan yang berakal. Tentunya yang paling berakal kita. Manusia yang diberikan akal oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya di sini khusus bidzikri disebutkan khusus An-Nas, bahkan dijadikan nama surat An-Nas tasrifan lahum, sebagai pemuliaan. Makanya bersyukur, saya bilang tadi di awal, kita kepada Allah, salah satunya Allah nurunkan nama surat dengan nama status kita, status antum, An-Nas. Karena Allah memuliakan manusia. Tapi sayang manusianya pada goblok. Nggak mau dimuliakan. Iya, ya, manusia pada nyeleneh, nggak mau dimuliakan. Padahal Allah sudah muliakan. Salah satunya dengan ya, munasibatun lil istibadati min syarril muwaswis fi sudurihim, karena memang ya yang akan diajak bicara dalam hal ini manusia ya cocok dengan temanya, di mana ya kita diperintahkan berlindung dari muwaswis yang biasa menggoda, ya, yaitu dari di dada mereka, yaitu syaitan. Tapi malikin nas tidak ditafsirkan di sini karena sudah ada malikin nas, maliki yaumiddin, ya, yaitu malik. Ikhwan, coba, Allah itu malik, Allah itu malik. Manusia bisa malik tapi tidak malik. Bisa malik tapi bukan malik. Siapa yang bisa menjelaskan? Anak kasih hadiah. Adkar pagi dan sore. Tulisan anak. Ayo. Allah itu malik, malik. Manusia malik tapi bukan malik. Malik juga tidak malik. Tidak mesti. Ya. Antum berarti tidak ngeh dalam tafsir sebelumnya. Malik adalah raja. Raja. Malik. Sekaligus dia malik, yang memiliki. Jangan tanah debunya saja milik Allah. Kalau kita, Jokowi raja, Pak Jokowi. Tapi apakah memiliki tanah Cimanuk ini? Hah? Miliki nggak? Enggak. Enggak memiliki. Betul. Tanah Cimanuk ini milik Yayasan Riyadhus Shalihin. Ya? Malik, tapi dia tidak malik. Maksudnya tidak total. Mungkin tanah dia punya, mungkin ya. Dia juga malik, punya. Tapi dia mungkin maliknya punya berapa hektar aja gitu. Ya kan? Kan ada tuh kekayaan raja, kekayaan presiden ada. Ada nggak? Data kekayaan presiden ada. Nah itu dia baru malik tuh. Maliknya punya dia doang. Tapi negara ini enggak dia malik. Tapi dia malik memang. Taib. Sebaliknya, kita punya tanah Riyadhus Shalihin. Maka kita malik. Tapi apakah Anda raja? Anda bukan. Anda bukan presiden, bukan siapa. Anda orang biasa. Luar biasa. Maka dalam qiraah Malik, kemarin sudah dalam Al-Fatihah, Maliki Yaumiddin, qiraah Nafi'. Maliki Yaumiddin, qiraah bacaan riwayat Nafi'. Ya. Ada bacaan riwayat Hafiz yang kita baca setiap hari, Maliki. Dua-duanya tidak kontradiksi, dua-duanya sahih. Karena Allah itu Malik, Allah juga Malik. Manusia tidak mesti. Mungkin dia Malik, tapi dia tidak Malik. Mungkin dia Malik, tapi dia bukan Malik. Paham ya? Dikit lagi. Mungkin adzan dulu. Saya bilang ya, satu surat gak mesti selesai ya. Betul. Adzan dulu. Disiapkan yang punya pertanyaan, ikhwan. Ibu-ibu, ikhwan, akhwat. Yang punya pertanyaan disiapkan dan bebas. Pertanyaan bebas. Yang penting jangan tanya poligami aja. Boleh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله Asyhadu an la ilaha illallah
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة لا حول ولا قوة إلا بالله. حي على الصلاة حي على الفلاح لا حول ولا قوة. حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر الله لا إله إلا الله لا إله. Baik. Barakallahu fikum. Kita lanjutkan al-ikhwah. Qauluhu ta'ala ilahin nas. Ilahin nas kata beliau di sini badalani, bisa jadi badal, yaitu birobin nas, ilahin nas, badalnya. Atau sifatani juga bisa kedudukannya menjadi sifat. Bahwasanya ilahin nas itu sifat dari Rabbin nas. Ya, atau atfani, atau dua ataf. Ini maaf ya, mungkin anak nggak terlalu banyak ngurusin beberapa 3 hal. Satu itu tentang nahu, ya, karena kita lebih kepada pemahaman. Yang kedua tentang yaitu qiraat, ya, karena memang kita tidak ngajarin qiraat. Yang ketiga tentang itu balaghah, ya, balaghah, kita lebih kepada maknanya. Kata beliau di sini, ikhwan, kenapa Allah ulang-ulang nas, nas, nas? Tidakkah cukup, ya, pakai kata ganti, qul a'udzu birabbin nas, malikihim, ilahihim, atau ilahuhum, gitu kan? Kenapa tidak pakai tidak kata ganti? Apa hum atau na'amhum atau yahim, ya? Na'am. Tapi Allah ulang-ulang nas, nas, nas. Kenapa? Tentunya ya tidak sia-sia. Tidak mungkin tanpa hikmah. Tidak mungkin tanpa makna yang kuat, kata beliau, wa azharal mudhafa ilaihi fihi ma ziyadatan lil bayan, ya, yaitu ditampakkan mudhafnya, mudhaf ilaihnya, an-nas, ya, ilahin nas, malikin nas, ini mudhaf ilaih dalam bahasa nahwunya kan, ya, maka ya untuk sebagai tambahan penjelasan, untuk menegaskan bahwa Allah itu Rabbu nas, Malik nas, Ilah nas. Bis tegas gitu, diulang-ulang. Bis mantap gitu ya. Supaya mantap gitu loh. Ya, untuk itu ya, ziyadatal lil bayah, untuk sebagai tambahan penjelasan supaya ente enggak ragu bahwasanya
kamu tuh manusia, Robnya Allah, Maliknya Allah, ilahnya siapa? Allah. Ya, paham ya? Untuk negesken gitu kan? Gitu. Makanya Allah tidak pakai kata ganti. Kemudian ilahin nas, sebagaimana telah kita tahu, ilah itu masdar dari aliha ya'lahu ilahan. Ya ini santri juga nih. Aliha ya'lahu ilah, masdar. Ikhwan, di antara makna masdar adalah sesuatu yang dawam. Ya, makanya nanti ayat selanjutnya min syarril waswas. Waswas juga masdar. Dari waswasa yuwaswisu waswasatan. Syaitan Allah sebutin sifatnya min syarri syaitan. Enggak. Allah sebutin min syarril waswas. Waswas itu makanya kata mu'alif di sini asyaitanu sumya bil hadas. Syaitan dinamakan dengan masdar. Di sini dalam ayat ini syaitan dimaknai oleh Allah dinamai dengan masdar. Masdar itu tadi, ya, kata isim dari sebuah perkataan, dari sebuah perbuatan yang dimana mengandung apa? Dawam. Dawam. Ya, aliha ya'lahu ilahan, ilah juga masdar. Ya, yang bermakna dawam. Yang tidak ada tidak ada masa usangnya, masa berhentinya. Bahwasanya dia itu ilah. Apa ilah itu? Ilah itu sebagaimana antum tahu artinya makhluk. Ya. Fi'al maf'ul. Bisa bermakna maf'ul. Itu makhluk. Apa sekali lagi? Ilah maknanya makhluk dalam bahasa Arab. Apa itu makhluk? Makhluk itu ma'bud. Ma'bud yaitu yang disembah. Ya, maka ilahin nas ay ma'budun nas. Yang berhak disembah oleh manusia. Makanya la ilaha illallah diartikan dengan arti yang benar, la ma'buda bihaqqin illallah. Tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah. Ya, itu mana ilah ya, dari kalimat kalau ada ya, papan bors bisa kita tulis ya. Karena kata Allah pun asalnya dari ilah. Ya. Kata Allah pun asalnya dari al-ilah. Al-ilah. Ya. Al-ilah. Ya. Susah lah, nggak kebayang nanti sama sebagian kita. Al-muhim. Ya. Jadi Allah itu dari ilah yang artinya apa? Berhak disembah. Makanya tidak boleh ada yang menamakan diri siapapun dengan nama itu. Nama antum siapa? Allah. Enggak boleh. Nama saya Allah gitu. Enggak boleh. Karena ini nama khusus Allah. Karena artinya yang berhak disembah. Sementara tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah. Maka tidak boleh ada satupun yang bernama dengan nama Allah. Baik, sedikit lagi. Ya mungkin kita nggak selesaikan lah hari ini ya. Setengah surat aja. Nah, sedikit lagi ikhwan. 2 faidah. Pertama, kembali kita mendapatkan faedah dari 3 ayat ini, di mana bagusnya berdoa dengan tawasul dengan nama dan sifat Allah. Berdoa dengan tawasul dengan nama dan sifat Allah. Ini kan kita ayatnya ayat doa. A'udzu, aku berlindung. Ya. Lalu kita ketika berlindung menggunakan wasilah. Wasilah apa? Nama dan sifat Allah. Di sini bi rabbin nas, malikin nas, ilahin nas, dengan menyebut nama dan sifat Allah. Dan ini cara doa yang gagah. Cara doa yang gagah. Ya, walillahil asmaul husna. Allah memiliki nama-nama yang bagus, fad'uhu biha. Maka berdoalah dengan nama-nama itu. Makanya saya sarankan kepada teman-teman semuanya yang ingin doanya lebih cepat diijabah, perbanyak sebut nama Allah. Ya. Contoh misalkan ya Rahman, ya Rahim, ya Aziz, ya Ghaffar, ya Karim, ya Sittir, atau disebut satu nama. Ya Rahman, ya Rahman, ya Rahman. Bahkan kalau bisa perbanyak kata Nabi alidzu. Perbanyaklah ucapan ya Dzal Jalali wal Ikram. Ya Hayyu ya Qayyum. Jadi kalau antum mau doa, perbanyak.
ya, menyambat-nyambat nama itu. Dan ingat ya, jangan juga antum ya, kalau meminta dengan wasilah nama tidak boleh pakai nama selain Allah. Awas, ini termasuk syirik. Ya Syekh misalnya, ya wali fulan, ya Jibril, ya Mikail, ya, atau ya jin tomang, ya jin ifrit. Enggak boleh, haram, syirik. Allah, betapa banyak penyimpangan di situ terjadi hari ini. Ya. Penyimpangan hari itu terjadi. Hari ini nyambat-nyambat rijal-rijal Allah, nyambat-nyambat para mujahid, nyambat-nyambat ahlul badr bi ahlil badri ya Allah. Ya, ahli badr. Nyambat wali ya Syekh fulan, ya wali fulan. Ya malaikat Jibril, ya malaikat Mikail, Israfil. Na'udzubillah. Ya Khidir. Itu kegiatannya, kebiasaannya orang Nasrani. Nyambat-nyambat Isa. Ya. Na'am, na'udzubillah. Awas, ini syirik. Ini syirik besar dan ini syirik pertama di alam semesta ini. Dengan menjadikan biasanya orang-orang soleh yang sudah wafat ya sebagai tempat mengadu nasib dan disambat-sambat namanya. Ya Syekh fulan, ya wali fulan. Na'udzubillah. Ya tidak boleh. Maka di sini kita diajarin. Kalau antum mau meminta sesuatu, kemarin pun minta sesuatu yang positif, ihdinas siratal mustaqim. Kita sebut dulu alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Mau meminta sesuatu yang positif, ihdinas siratal mustaqim, minta hidayah. Sekarang meminta sesuatu, berlindung dari sesuatu yang negatif. Berlindung dari sesuatu yang negatif sama. Pakai juga nama Allah. Rabbun nas, ilahin nas, malikin nas. A'udzu, aku berlindung. Itu satu faedah dari 3 ayat ini. Yang kedua, bahwa ya metode Quran dalam menetapkan ketuhanan Allah, metode Quran dalam menetapkan ketuhanan Allah, satu-satunya yang berhak disembah, Quran menyebutkan dulu tentang yaitu rububiyah Allah. Ya. Quran menyebutkan rububiyah Allah. Rububiyah itu apa tadi? Kekuasaan kudrah Allah. Bahwasanya dia yang sang pencipta. Dia sang pemilik. Dia sang pengatur. Dia yang menghidupkan. Dia yang mematikan. Dia yang menurunkan hujan. Dan seterusnya. Ini namanya rububiyah. Ya. Kenapa? Karena rububiyah ini diimani oleh semuanya. Karena tentang rububiyah keagungan Allah. Allah sang pencipta, Allah sang pemilik. Allah sang apalagi pengatur. Allah yang menghidupkan, Allah yang mematikan. Allah yang menyembuhkan. Itu diyakini hatta orang kafir. Ya, kata Allah wala in sa'altahum, kalau engkau tanya mereka, orang-orang kafir itu yang tidak beriman kepada Allah, maksudnya tidak menyembah Allah, yang menyekutukan Allah, kalau mereka ditanya, man khalaqas samawati wal ard? Siapa yang menciptakan langit dan bumi? La yaqulunna Allah. Maka pasti akan mereka mengatakan Allah. Atau Allah. Atau mereka bilang sang yang widi. Atau yang di langit. Mereka iman. Bahkan wa la insal tau man khalaqahum. Bahkan kalau mereka ditanya siapa yang menciptakan kalian? Menciptakan mereka. La yaqulunna Allah. Juga mereka akan mengatakan Allah. Jadi ini tauhid bukan kekhususan kita. Sama. Maaf ya. Orang yang suka masih percaya, maaf ya, dengan datang ke kuburan tertentu, mau ini, mau itu, pengen jodoh ke kuburan, pengen dagang laku ke kuburan, mau ingin jadi presiden ke kuburan, mau pilkada ke kuburan. Atau misalkan apa? Pakai jimat tertentu, pakai wafak. Ini buat dagang, ini buat A, B, dan C. Kalau mereka ditanya, sebetulnya yang ngasih rezeki kalian siapa? Jawabannya apa? Allah. Siapa sih yang menciptakan kalian? Akan mengatakan Allah. Gak mungkin tidak. Tapi pada prakteknya, daripada praktek
penghambaan, dia duakan Allah. Sehingga ada ketergantungan kepada selain Allah, ada tawakal kepada selain Allah, ada permohonan kepada selain Allah. Allah diduakan. Maka Allah ingin mengajak bicara kita, sebagaimana kalian juga mengimani Allah pencipta, Allah pemilik, Allah pengatur, Allah yang menghidupkan, Allah yang mematikan, Allah. Dan itu kalian percaya, berarti konsekuensinya, makanya disebut tauhid rububiyah, ya, yalzamuhu dalalutu talazum namanya. Maka konsekuensinya, kalian kalau begitu harus konsekuensinya mempertuhankan Allah saja. Ya, sehingga lihat, Alhamdulillah amin, Ar-Rahman Rahim, Malik Yaumiddin. Maka konsekuensinya iyyaka na'bud. Hanya kepada Engkau kami menyembah. Rabbul Alamin. Rabbul Alamin. Rabbin Nas, Malikin Nas. Maka konsekuensinya Ilahin Nas. Ilahin Nas. Maka dia juga adalah ilah satu-satunya yang berhak disembah oleh manusia. Sehingga kita pun tidak boleh berlindung sebagaimana iyyaka nasta'in, tidak boleh minta pertolongan, maka kita pun tidak boleh berlindung kecuali kepada dia. A'udzu, yang merupakan ilah. Ya, prakteknya kita minta berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini ini metode Quran. Ya, metode Quran. Bahwasanya Allah ingin menetapkan dirinya bahwasanya dia zat satu-satunya yang hak disembah. Allah sebutkan dulu tentang siapa dia. Siapa dia? Lihat dalam surat Al-Baqarah ayat 21, ya, huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'an. Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakum alladzi khalaqakum waladina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya, ubudu rabbakum. Siapa itu Rabb? Sembahlah Allah semata. Rabb kalian yang telah menciptakan kalian. Waladina min qablikum, yang sebelum kalian juga Allah yang ciptakan. Ya, alladzi ja'alakumul arda firasan was sama'i bana'an wa anzala minas sama'i ma'an. Ya, alladzi ja'alakumul arda firasan, yang telah menjadikan bumi terhampar. Dia Allah. Ya, was sama'a bina'an, yang telah mengangkat langit tanpa tiang. Wa anzala minas sama'i ma'an, dan telah menurunkan dari langit itu hujan. Fa akhraja bihi minas samarat, lalu dikeluarkan segala bentuk buah-buahan dan pepohonan dengan hujan itu. Tapi konsekuensinya, fala taj'alu lillahi andadan. Kalau begitu, tidak patut kalian menyekutukan Allah. Tidak patut kalian menjadikan bagi Allah tandingan, sekutu. Ya subhanallah. Ya, ini sekali lagi sebagian saya sampaikan tadi, luar biasa. Al-Fatihah, Al-Quran diawali dengan Al-Fatihah, isinya tauhid, dan diakhiri dengan An-Nas, isinya tauhid. Baik dari metode rububiyah dan uluhiyah, juga mengandung tauhid asma wa sifat. Ya, jadi bapak-bapak yang baru ya di sini, tauhid terbagi berapa Pak? 3. Tauhid rububiyah, mentauhidkan Allah dalam perbuatan Dia, yang menciptakan, yang menghidupkan, mematikan, ya, memberikan rizki, ya, dan seterusnya. Maka ini perbuatan Allah, maka Dia semata, Dia yang bisa melakukan, Rabbul Alamin. Yang kedua tauhid apa? Uluhiyah, mentauhidkan Allah dalam perbuatan kita. Kalau rububiyah perbuatan Allah, kalau uluhiyah perbuatan kita. Apa perbuatan kita? Itu ibadah. Maka tidak boleh kita ibadah sebagaimana kita yakini Allah yang menciptakan, memiliki dan mengatur, maka Allah lah pula yang berhak disembah. Kemudian yang ketiga apa? Tauhid asma wa sifat. Kita mentauhidkan Allah dalam nama dan sifatnya, dengan menamai dan menyifati Allah dengan nama dan sifat yang ada dalam Al-Quran, dan semua nama mengandung sifat, dan kita yakini nama dan sifat Allah mustahil hakikatnya sama dengan nama dan sifat kita. Walaupun ada yang lafadznya sama, Allah misalkan namanya apa? Namanya Allah itu alim. Ada juga orang alim kan? Kita sering bilang orang alim kan? Oh dia mah alim. Dia mau alim, atau dibilang so alim. Allah di antara namanya alim. Manusia juga ada yang bernama alim. Betul, sama namanya. Tapi mustahil sama hakikatnya. Ya, kita juga basir melihat, Allah juga basir melihat. Kita juga sami melihat, dengar, Allah juga sami mendengar. Tapi mustahil hakikatnya pendengaran dan penglihatan kita sama. Laisa kamitslihi syai'un, tidak ada yang sama syaitan. Naam, kita lanjutkan insyaallah di pekan yang akan datang. Mohon maaf sengaja
saya malam ini, secara jadwal saya malam Ahad ya. Namun qadarullah saya ada acara Sabtu Ahad, sehingga tidak bisa hadir di malam Ahad. Nanti insya Allah malam Ahad, wallah alam, nanti mungkin ustadz yang lain. Baik, ada yang tanya? Amin. Ini pertanyaannya sensitif dikit hari ini. Bertanya tentang satu kegiatan yang memang tidak ada sunnah dari Nabi. Ya, maka kita katakan, tentunya kita ahlus sunnah, semoga ya, yang ingin berusaha kembali beragama dengan dahulu yang dicontohkan oleh Nabi dan para sahabatnya, ya, maka senantiasa kita protek, senantiasa kita yaitu cek and recheck. Apakah ibadah ini baik ibadah personal atau berjamaah, ritual, baik secara tadi individu atau jamaah, perayaan dan sebagainya. Ini ada contohnya enggak dari Nabi dan dari sahabat. Karena agama kita ini sudah sempurna, Pak. Umar ditanya, Salman Al-Farisi ditanya, ayyu'allimukum nabiyukum kulli syai'? Ya, apakah nabi kalian telah mengajarkan segala sesuatu? Semua diajarin? Qala na'am. Ya, laqad 'allamana Nabi sallallahu alaihi wasallam hatta al-qira'ah. Nabi sudah mengajarkan kami semua perkara sampai cara cebok. Sampai urusan kamar mandi. Sampai urusan mana tangan untuk megang kemaluan, kiri apa kanan. Maaf, saya sering bilang sampai urusan ketek Nabi ajarin kita. Benar nggak? Iya nggak? Sampai urusan ketek Nabi kita, arahin kita. Sampai urusan kuku Nabi arahin kita. Sampai urusan gimana cara tidur. Nih minum. Bismillah pakai tangan kanan. Luar biasa. Apalagi cara ibadah baik yang individu maupun jamaah. Sehingga ikhwan, karena sudah sangat sempurnanya agama ini, dulu agama belum sempurna. Makanya masih berkepentingan Allah menurunkan kitab lagi. Allah menurunkan Rasul lagi. Untuk menyempurnakan syariat yang sebelumnya. Tapi karena syariat Islam sudah sempurna, maka Allah tidak perlu menurunkan kitab lagi. Siapa yang meyakini ada kitab setelah Quran, kafir. Siapa yang meyakini, dan Allah tidak perlu menurunkan Nabi lagi. Cukup. Yang diturunkan Nabi yang maha sempurna dari Nabi yang sempurna dan maha sempurna dalam syariatnya. Sehingga Allah tidak berkepentingan untuk mengutus Rasul lagi. Ya, dan Allah pun sudah kabarkan bahwasanya Muhammad itu syariatnya sempurna. Sampai ayat yang masyhur di mana orang Yahudi iri dengan ayat ini. Datang seorang Yahudi datang kepada Umar, "Hei Umar, ya, di dalam Al-Quran itu ada satu ayat," kata Yahudi ini, "kalau ayat itu turun kepada kami, andai kata ayat itu turun di kitab kami, niscaya akan kami jadikan ayatnya turunnya ayat itu, hari turunnya ayat itu hari raya kami. Hari turunnya ayat itu hari kebesaran kami. Namun sayang ayat itu nggak ada di kami, adanya di ente, adanya di kitab kamu." Kata Umar, ayat yang mana? Ya, kata dia itu loh, ayat surat Al-Maidah ayat 3. Itu Allah katakan, "Al-yauma akmaltu lakum dinakum." Hari ini aku sudah sempurnakan agama bagi kalian. Wa atmamtu alaikum ni'mati. Dan aku telah cukupkan nikmat wahyu bagi kalian. Wa raditu lakumul Islam madina. Dan aku telah ridho Islam sebagai agama kalian. Lihat, 3 kalimat tendensi kuat. Akmaltu, atmamtu, raditu. Mantap. Agama kita, syariat kita, akmaltu, telah disempurnakan. Atmamtu, telah dicukupkan. Waraditu, dan telah diridai. Makanya Allah katakan,
Wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa adla. Tammat. Yang jenggotnya sudah beruban atau kepalanya sudah beruban, dulu sering nonton Dono kayaknya ya. Ya, film Dono kalau udah selesai akan ada kalimat tamat. Nah, atau film apa dulu? Ya, dulu kalau kita nonton tuh, ya, film tuh di akhir kalau sudah episodenya selesai tamat, gitu kan? Tamat setelah itu ada lagi, berarti bohong dia. Ya, begitu. Allah katakan wa tammat, telah tamat. Selesai, sempurna. Kalimat rabbika, kalimat-kalimat Allah, syariat Allah, wahyu Allah, sidqan wa adla. Isinya kebenaran dan keadilan. Alhamdulillah. Makanya kita ini dalam beragama, jamaah sekalian, ya, yaitu hanya diperintahkan ittiba, melu, manut, tunduk, ikuti aja. Ittabi'u ma unzila ilaikum min rabbikum. Ikuti aja yang diturunkan, gak usah bikin neko-neko. Bikin sesuatu yang tidak dilakukan Nabi, juga tidak dilakukan sahabat. Sehingga kata Nabi, kata Allah, kalau kamu mau menauladani sesuatu, kalau kamu mau mentauladani, mengambil tauladan maksudnya, maka cukuplah bagi kalian tauladannya Nabi. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Maka bila kita diajak baik kepada ritual individu atau ritual jamaah, perayaan hari raya sebetulnya dan selanjutnya, yang tidak ada subhanallah juntrungnya dari Rasulullah dan juga dari para sahabatnya, bahkan dari para ulama yang dikenal di kalangan Ahlussunnah, maka hendaknya kita tidak ikut-ikutan. Hendaknya kita tidak ikut-ikutan. Cukup alaikum bisunnati, pegang teguh dan amalkan sunnahku saja. Wa sunnatil khulafa'ur rasyidin, dan tuntunan para khalifatur rasyidin. Tapi Ustaz, kalau kita diajak, ya sudah, kita beralasan. Kalau antum bisa jelaskan, alhamdulillah. Mohon maaf kami sudah tidak lagi mengikuti acara A dan B dan C, ya, karena wallah alam pengetahuan kami, misalkan acara itu tidak ada sunnah dari Nabi SAW dan juga tidak ada contoh dari sahabat. Kalau kita jelaskan bisa, alhamdulillah, itu bagus, sekalian dakwah. Tapi kalau tidak bisa jelaskan, siapa anak Ustaz jelaskan kayak gitu, nanti disemprot malahnya, ya. Gitu ya. Maka ya sudah, antum beralasan saja untuk tidak ikut. Jangan ikut, nggak boleh ikut-ikutan. Nggak boleh ikut-ikutan. Mungkin beralasan, malam ini ada acara, ya acara makan sama istri. Alasannya. Terus kalau diperintahkan iuran gimana Ustaz? Ya jangan, nggak boleh. Tidak boleh kita iuran untuk acara-acara yang tidak ada sunnah dari Nabi SAW. Nggak boleh. Ta'awanu alal ismi wal udwan. Kita sudah ta'awun nantinya. Tapi Ustaz kalau enggak gimana bla bla bla, ya. Apalagi misalkan di masyarakat gitu ya. Ya sudah, kalaupun memang antum sama sekali tidak bisa nolak, ya, maka antum mungkin kasih duit atau iurannya. Lalu antum bilang begini, ini anak kasihkan ya uang 10.000, mohon titip uang anak ini mah untuk yatim saja. Walaupun mungkin dia mintanya untuk A, B, dan C gitu ya. Tapi kita katakan begitu. Ya, anak titip uang ini buat yatim saja. Tolong titipkan ke yatim. Atau ke fakir. Atau ke miskin. Atau untuk bayar hutang yang punya hutang. Ya, jadi amanahnya gitu. Dia sesuai amanah kita, enggak urusan dia nanti. Ya, wallahu a'lam. Ada yang lain? Jangan nanya yang sensitif. Nah, ada yang lain ya, kawan? Yang tanya, nah. Belum apa? Iya, banyak faktornya. Ya, nanti kita jawab ini di kesempatan yang akan datang karena lama jawabannya. Ya, dan insya Allah kita tutup karena mohon maaf, anak baru ingat ada acara. Ya, di pondok. Ditunggu, kita tutup ya. Subhanaka Allahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung komat aja.